mayat ini Lur, diam-diam dikubur di halaman rumah. Mayat itu dipotong-potong, dibagi menjadi beberapa bagian, lalu dibuang ke Ragunan sana. Lalu apa motifnya Lur? Motifnya adalah berbeda-beda Lur. Ada karena curiga, cemburu, terus banyak faktor pokoknya Lur. Dan siapa pelakunya Lur? Pelakunya itu satu orang Lur, namanya Rian, asli Jombang, Jawa Timur Lur. Nah, di kampung sana dia dikenal sebagai guru ngaji Lur, terus baik hati, penurut sama orang tua. Nyatanya Lur, dia sebagai pembunuh Lur. Nah, memang dunia ini penuh dengan rahasia ya Lur. Jadi aku mau ngebukain pintu untuk kamu Lur, biar kamu satu persatu masuk ke dalam. Terus jangan lupa ya Lur, kalau mau ikut itu di subscribe, like, terus ditinggalin komen di bawah ini Lur, biar kamu ngikutin sampai akhir ya Lur. Oke, cekidot ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Mumfa Streng. Hai sedulurku KB, aku mau nyeritain lagi kasus yang dulu pernah viral mencuat di media sosial ya Lur ya, di mana-mana itu membahas dia, bahkan mungkin sampai ke ujung dunia, karena Rian itu telah membunuh sebanyak 11 orang dan pembunuh berantai yang kalem, pokoknya yang sampai warga itu nggak tahu Lur. Jadi kisahnya gini, Rian itu kan lahir di Jombang pada tahun 1978 Lur. Dia dikasih nama Ferry Idam Heniansah. Nah, bapaknya bernama Maskur alias Ahmad Maskur. Ibunya bernama Kasiatun. Bapaknya itu seorang pensiunan dari pabrik gula di Jombang yang terkenal lah pabriknya. Dia sebagai satpam. Nah, Rian juga punya kakak tuh, tapi beda ibu ya Lur ya. Kemudian saat Rian SD, Rian itu disekolahkan sama orang tuanya di pesantren. Ya, orang tuanya kan pasti punya harapan tinggi ya sama Rian, apalagi kan Rian laki-laki. Dia pingin Rian itu nanti baik dan saat dewasa menjadi jiwa yang religius, Lur. Nah, oke lah sampai SMP. Di SMP, Rian itu tidak di pesantren karena dia lebih banyak di rumah dan disekolahkan di reguler. Ibunya kan dulu waktu SD dia sering ke rumah kakaknya. Nah, saat Rian SMP udah jarang Lur. Jadi Rian itu sering itu di rumah gitu ya. Makanya tidak disekolahkan di pesantren. Nah, saat SMP, Rian itu memang perilakunya udah mulai kelihatan berubah di situ. Rian itu lebih memilih bermain bersama perempuan dibanding laki-laki ya Lur ya. Sampai bapaknya pun bilang sama Rian, kenapa kamu itu bermain dengan perempuan, tidak bermain dengan laki-laki. Nah, saat itu Rian memang iya, iya, iya gitu ya. Maksudnya tidak membangkang. Nah, bapaknya juga nggak curiga. Hingga saatnya Rian itu masuk SMA. Dia itu memang pinter Lur, masuk SMA favorit negeri 1 di Jombang Lur. Tapi Rian hanya bersekolah 1 bulan di sana. Rian itu dianggap di beritanya ya, dia ada perubahan perilaku dari yang stabil ke tidak stabil. Akhirnya pindahlah ke SMA swasta dinamai itu SMA Kabuh. Nah di sana pun Rian cuma sampai 1 semester Lur. Nggak tahu kenapa ya di situ tidak disebutkan di beritanya. Terus pindah lagi ke SMA Negeri 3 Jombang. Nah, di situ pun tidak diberitakan kenapa hingga akhirnya Rian lulus. Nah, setelah lulus, dia nggak melanjutkan lagi ke kuliah ya Lur ya. Dia lebih suka di kampung menjadi guru ngaji, terus ya intinya menjadi sosok kalem, terus ya berbaur dengan warga Lur. Nah, suatu ketika udah lama tuh menjadi guru ngaji dan lain-lain aktivitasnya pun baiklah di mata warga, dia berontak hatinya tuh. Dia kok gak menginginkan seperti itu, dia beda dengan yang dilakukan saat di lapangan, maksudnya sehari-harinya dia gitu ya. Akhirnya si Rian itu minta izin ke orang tuanya untuk pergi Jakarta, mungkin dengan alasan dia doang ya, untuk mencari pekerjaan dan ingin menambah pengalaman di kota orang gitu. Akhirnya orang tuanya pun tidak
curiga ya, orang tuanya menyetujui ya mau gimana lagi orang Rian pingin mandiri, Rian pingin bekerja sendiri, ibaratnya pingin cari pengalaman baru, ya akhirnya diizinkan. Ketika Rian di Jakarta, Rian bekerja di sebuah tempat fitness dan menjadi instruktur lur. Di sana Rian mendapatkan banyak teman, apalagi dia kan sosoknya gampang berteman, terus ya supel lah intinya. Terus dia punya teman akrab juga dan punya pacar. Pacarnya namanya Noval, teman akrabnya namanya Heri Santoso lur. Heri Santoso sering main di apartemen Rian. Rian juga sering main di tempatnya Heri Santoso. Nah, terus si Heri Santoso ya karena memang udah akrab, salah satu ketika dia main ke tempat Rian. Nah, di tempatnya Rian, mereka itu bercanda tawa, kemudian yang ngalor ngidul cerita macem-macem. Nah, tiba saatnya Rian tersinggung. Karena apa? Karena Heri Santoso ingin membeli Naufal agar dijadiin pendampingnya si Heri Santoso. Rian marah, Rian nggak terima. Ada barang berat di situ, barber katanya di berita ya, dipukulkan ke si Heri Santoso. Heri Santoso metong lah. Nah, Rian juga otaknya jahat. Akhirnya setelah metong, itu tubuhnya Heri Santoso dipotong-potong alias dimutilasi menjadi 7 bagian lur. Nah, setelah dipotong-potong, akhirnya dimasukin plastik. Dan satu yang plastik itu dibuang ke Ragunan, sisanya dibuang di dekat kosan Rian. Oke, setelah lama Heri Santoso kan menghilang. Terus si keluarga dari Heri Santoso kan nyari-nyari, nggak ketemu. Akhirnya lapor ke polisi. Nah, pas lapor ke polisi diusut, ternyata terakhir kali si Heri Santoso berinteraksi sama Rian. Terus ditangkaplah Rian di Depok Margonda. Waktu itu dia di tempat pacar barunya. Tapi di situ tidak disebutkan bahwa pacar barunya namanya siapa, itu nggak dikasih tahu ya Lur ya. Nah, terus Rian pas ditangkap itu tidak dengan perlawanan Lur. Dia sepertinya udah mau terus pasrah gitu. Nah, saat diinterogasi di kantor polisi, Rian itu memberitahu bahwa ada mayat banyak di Jombang. Kagetnya luar biasa, Lur. Seluruh ruangan terkejut, terus pokoknya ya sok juga. Yang tadinya kasus itu satu, hanya kasus Heri Santoso, ternyata ada banyak. Nah, bergegaslah si polisi-polisi itu yang ada di situ menghubungi koordinasi dengan polisi Jombang. Dengan tim forensik, akhirnya Rian itu dibawa ke Jombang. Sesampai di sana, ibunya juga langsung cek pingsan melihat dan mendengar ternyata anaknya itu pembunuh. Kaget, apalagi ngelihat di halaman belakang rumahnya ada mayat banyak yang setiap harinya ibunya menyiram tanaman, yang setiap harinya bapaknya membersihkan halaman belakang, terus bersantai-santai mereka itu di halaman belakang. Ternyata di bawah tanah, bahkan di akar tanaman itu ada mayat, Lur. Nah, polisi bersama tim forensik itu menggali ya 2 hari. Itu ceritanya kenapa 2 hari, karena kayaknya ada 2 cangkulan, maksudnya ada 2 tempat Lur. Nah, saat itu hari pertama ditemukan 4 mayat. Korban-korbannya namanya Vincent, Ariel, Guru alias Guntur, terus satunya lagi Gradi. Nah, Gradi ini infonya dulu pernah mengikuti audisi di MTV ya Lur ya. Nah, hari kedua itu ditemukan 6 mayat. Yang pertama namanya Agustinus, kedua namanya Nanik, ketiga namanya Sylvia, keempat namanya Muhammad, kelima namanya Muhammad alias Aldo, keenam namanya Zainal. Yang lebih mengenaskan lagi dan kasihan Lur, korbannya ada yang umur 3 tahun. Itu kenapa? Karena dulu waktu si ibunya datang ke rumah Rian, itu kan bersama Sylvia anaknya, ibunya Nanik namanya. Nah, di situ ceritanya dia berkoordinasi masalah uang arisan atau apalah itu yang berhubungan sama emas. Nah, cekcok lah. Nah, akhirnya marah Rian, bunuh itu si Nanik. Setelah itu, nah kan udah
pas udah dibunuh itu sebelum mati itu si Sylvia lihat. Nah, nggak mau itu Rian kalau si Sylvia jadi saksi. Dicekiklah si Sylvia. Aduh, kasihan banget ya. Nah, akhirnya Metong juga dibunuh dalam satu tempat sama ibunya gitu lur. Nah, yang lebih mengesankan lagi itu diinfokan ada salah satu korban yang digulung-gulung tikar, terus dibakar, terus kerangkanya ditaruh di lubang juga. Nah, ngeri banget kan, psikopat banget pokoknya si Rian. Terus akhirnya kan udah ditangkap tuh, Rian dipenjara oleh tim polisi yang bagian Depok. Nah, katanya di pengadilan itu diinfokan Rian itu dihukum mati. Nah, selama di penjara, Lur, Rian bukannya malah menyesal, bukan malah sedih, tapi Rian menjadi sosok flamboyan di sana. Bayangin, dia merasa bahagia karena ketenarannya, sering masuk TV, sering masuk berita. Ya intinya dia bahagia gitulah. Terus dia membuat buku atau biografinya khusus menceritakan dirinya sendiri yang berjudul Untold Story of Rian. Nah, dia juga nggak kalah lagi bikin lagu untuk kekasihnya yang menunggu di luar sana. Intinya biar kekasihnya setia sama Rian, Lur. Yang herannya lagi, Lur, itu katanya Rian kan dihukum mati. Tapi sampai detik ini, Lur, 2025, dia masih tersenyum, masih ketawa, mungkin masih hahaha di sana penjara. Nah, nggak tahu kenapa ya, nggak tahu, aku juga bingung kenapa belum dieksekusi atau dihukum mati, Lur. Wah, tolong isi komennya ya, Lur ya. Lur, kita hidup berdampingan tampak seperti orang biasa, tapi siapa tahu isi hatinya, Lur. Karena dari kasus Rian kita bisa belajar itu adalah pengingat untuk kita ya, Lur, bahwa luka batin, sakit hati, dendam, kesunyian, kesepian itu bisa merubah kita menjadi monster ya, Lur. Maka dari itu, jagalah dirimu, jagalah saudara-saudaramu, karena setan itu tidak membahayakan. Justru yang mengerikan adalah manusia karena dia udah kehilangan rasa, Lur. Terima kasih udah nonton videoku. Jangan lupa tonton video-videoku yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.